Dari 4 sekawan, kini hanya menyisakan satu. Hanya saya. Ada beberapa alasan ketiganya tak lagi aktif berkarya di naskah kita. Namun, suatu saat saya yakin kami akan kembali berkarya bersama. Sebab tanpa karya, kita hanya akan meninggalkan 3 kata di pusara. Fulan bin Fulan. Di kesempatan kali ini, saya menyambangi Curug Cimul. Ada Bobby, Oksi, Mas Bem, dan kakaknya Mas Bem yang saya lupa namanya turut menemani saya menuju Curug Cimul. Kami berangkat dari rumah Mas Bem mengendarai sepeda motor yang kami titipkan di salah satu rumah warga, berjarak lumayan jauh dari titik tuju. Selanjutnya, perjalanan ditempuh dengan berjalan kaki. Hujan yang baru saja mengguyur menyebabkan jalanan licin, sehingga kendaraan kami tak mampu melintas. Ya, tak apalah, hitung-hitung untuk melatih fisik agar tetap bugar. Setelah melewati kebun kopi, kami mesti melewati jalur dengan suguhan panorama pesawahan. Seberes melintasi jalur pesawahan, kami tiba di sebuah rumah warga. Di halaman rumah inilah para pengunjung biasa memarkirkan kendaraannya. Usai beramah tamah sejenak dengan pemilik rumah, kami pun meneruskan perjalanan. Jalur lintas yang telah disemen menjadikannya cukup mudah untuk ditapaki. Kembali, perkebunan kopi menyapa kami sepanjang perjalanan. Kita hendak ke Curug Cimul. Lokasinya ada di Papan Cipta Mulia, Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat. Kita lihat ya, bentar lagi nyampe nih. Selama dalam perjalanan, beberapa kali kami juga mesti menyeberangi aliran sungai-sungai kecil. Saya pun harus merelakan celana yang saya kenakan, kuyup bagian bawahnya, usai menyeberangi aliran sungai. In the great outdoors, forever free, you and me. Kopi memang begitu melekat di kabupaten berjuluk Bumi Skala Borak ini. Tak heran bila kebun kopi bakal teramat sering menyapa kita dalam penjelajahan alam kali ini. Hanya sekedar menyapa, jadi jangan baper loh ya. Lagi-lagi ada aliran sungai yang mesti saya seberangi. Namun kali ini ada jembatan yang membantu saya melewati sungai tanpa harus basah-basahan. Vegetasi yang semula dihiasi perkebunan milik warga berubah menjadi bermacam tanaman sebagaimana dalam hutan. Pergantian vegetasi menandakan jika kita telah memasuki area hutan. Selayaknya hutan hujan, udara lembab kian terasa di sini. Menjelang tiba di lokasi, kita harus melewati sebatang pohon tumbang yang berperan sebagai jembatan sewaktu melewati aliran sungai. Seraya beristirahat sejenak, pandangan saya teralihkan menuju aliran air yang meluncur deras dari atas tebing. Ya, inilah Curug Cimul. Walau tak begitu tinggi dan tak begitu besar, Curug Cimul tetap menyuguhkan panorama alam dan menakjubkan. Lokasi Curug Cimul sebenarnya masih di area hutan, sehingga sempat menimbulkan permasalahan ketika di tempat tersebut dibangun berbagai fasilitas penunjang. Inilah yang menjadi kendala mengapa destinasi wisata ini sekarang mandek beroperasi. Kendati pengelolaannya tengah mandek, beberapa orang masih ada yang menyambangi air terjun ini. Mas Bem bersama kakaknya selaku pengurus Pokdarwi setempat sedang berjuang untuk menembus perizinan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Tentunya demi kepentingan dalam pengelolaan destinasi wisata Curug Cimul dong.
Semoga berhasil, Mas Bem. Rupanya di sini terdapat 2 spot air terjun. Biasanya kita tak ingin menyia-nyiakan momen pameran keindahan alam semacam ini dengan melakukan suah foto. Kita sah-sah saja bersuah foto, tapi jangan lupakan keselamatan. Bebatuan yang berselimut lumut pastinya licin bila dipijak. Kalau tak berhati-hati, kita bisa terpleset. Atraksi keplesetnya Bobby cukup dijadikan sebagai contoh. Terkadang saya juga tidak mampu menahan diri untuk segera bersuah foto manakala menyaksikan spot yang indah-indah. Betapa keindahan alam dalam sekejap sanggup menghipnotis para penikmatnya untuk mengabaikan perihal keselamatan. Rasa penasaran yang mengusik menggoda naluri jurnalis yang saya miliki untuk mencuat. Akhirnya saya bersama Bobby mewawancarai Mas Bem perihal Curug Cimul ini. Sebelumnya sih kita masih belum berbentuk Darwis, masih hanya sekedar komunitas. Iya. Itu komunitas cadas. Iya, gitu. Ya hanya sekedar hobi. Setelah itu dari 2018 kita mulai gerak gitu ya. Tapi untuk Darwis sendiri 2020 baru ya, bentuknya. baru. Kenapa ini artinya curugnya dinamain Cimul, Mas? Cimul karena untuk registrasi ininya tanahnya kita masuk ke Cipta Mulia, ke Pekon. Ya, Pekon Cipta Mulia. Katanya sebelumnya ada nama lain, itu nama. Kalau nama untuk lebih trendingnya kalau zaman dulu sih namanya Curug 2. Itu kenapa, Mas? Curug 2 karena dia ada dua curug, Ada dua curug, dua ya? air terjun, ya. Karena di sana yang di sebelah sana juga ada Curug 1, dia cuma 1. Curug 2 dia ada 2. Curug 3 bahkan untuk kalau orang-orang tua bilang di zaman dulu itu sampai ke 7. 7 ya. Iya. Bukit-bukit mana itu? Sampai masih di Gunung Agung ini. Oh. Ya, kalau bahasa mapnya kaki tepak ya. Iya, Kalau iya. bahasa kita ngomongnya Gunung Agung. Nah, itu sampai ke 7. Cuma kalau untuk ke 7 itu ya katanya udah dunia lain lah. Oh iya. Mitosnya. Mitosnya. Untuk sekarang apa masih dikelola ini, Mas? Untuk sementara paku mungkin tahun depan lah kita mulai gerakan lagi. Kenapa kalau boleh tahu alasannya Pak? Awalnya kita hanya bergerak di Pok Darwis, sedangkan untuk Pok Darwis kan mungkin untuk daerah Pekon aja. Nah ini kehutanan. Iya. Baru kemarin kita untuk legalitasnya dari KUPS. Jadi mungkin setelah legalitasnya nanti sudah terbentuk baru kita. Sekarang masih merekrut lah. Dibenahin dulu. Jadi kedepannya bakal dikelola lagi. Bakal dikelola lagi. Tapi untuk sekarang sebelum vakum itu apa ramai, Mas, di sini, Mas? Sebelum vakum dikelola. Masih sih untuk tiap hari itu masih ada pengunjung. Oh, walaupun di vakum ini juga. Iya masih. Iya masih ada pengunjung. Cuman emang tidak ada terbatas ya. Mungkin akibat ketraumaan COVID kemarin juga ya. Buka tutup kan. Iya. Yang jelas ya pengen kayak apa wisatawan kayak yang lain gitu ya. Setidaknya pengen support juga sih dari pemerintah gitu. Jadi lebih diperhatikan ya biar mungkin kita lebih leluasa untuk mengelola gitu. Jadi mungkin kasarnya bantuan lah. Iya. Dari kisah Mas Bem selaku Ketua Pok Darwis Curug Cimul, ada pelajaran berharga yang saya petik. Sebagai manusia, melakukan kesalahan itu wajar. Ketika kita diberitahu bahwa itu salah, semestinya kita mencari tahu bagaimana yang benar, bukannya malah mencari pembenaran. Salam cerita, mari buka mata bersama naskah kita. Thank you.